Wajib banget tahu, sering sakit dada di sebelah kiri itu kenapa ya? Apakah penyakit kronis? Apakah karena dari GERD, asam lambung, ataupun penyakit kronis lainnya atau penyakit yang menyeramkan? Biasanya kan ada hubungan dengan jantung dan lain sebagainya ya. Di sini aku bakal share pengalaman aku karena aku juga pernah ngalamin ini dan aku akan memberikan beberapa tipsnya. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, bantu subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku kembali menyapa kalian ya, dan ingin mengucapkan terima kasih banyak yang selalu setia menonton video-video aku ya. Semoga video aku bermanfaat dan tentunya juga bisa memotivasi kalian ya, lekas sembuh, lekas pulih kembali seperti sedia kala dan bisa beraktivitas normal lagi ya. Nah, jadi tadi tuh ada yang komen ya, Bunda videonya itu aja ya, hanya diulang-ulang saja. Jadi teman-teman, aku itu buat video berdasarkan pertanyaan kalian ya. Karena biasanya aku jawab di salah satu komentar itu pertanyaannya kan sama semua ya. Jadi daripada aku ngetik panjang lebar dan balas satu-satu, lebih baik aku buatin videonya dong ya, biar semuanya bisa nonton langsung. Jadi aku selalu menyarankan ke teman-teman semua nonton videonya sampai selesai ya, karena biasanya pertanyaan-pertanyaan kalian tuh langsung aku buatin videonya. Jadi kalau misalnya hanya aku love aja atau mungkin aku like, itu biasanya aku udah buatin videonya, kalian bisa cek videonya atau scroll, atau bisa ditekan judulnya aja, ketik judulnya, misalnya kalian lagi nyari video sensasi apa itu sudah aku buat videonya ya. Karena tadi ada yang komen, kemudian juga ada komenan kenapa videonya malah sharing pengalaman. Nah, jadi dari awal aku buat channel itu adalah aku tuh share ya. Aku tuh pejuang asam lambung juga teman-teman ya, pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. 3 tahun ya, 3 tahun aku berjuang, hampir 3 tahun. Aku itu bukan dokter, makanya aku sharing. Menurut aku itu bermanfaat banget untuk orang banyak, karena aku tahu pejuang asam lambung itu luar biasa banget ya. Kadang itu kita merasa cemas, merasa sendiri, merasa takut, was-was, dan lain-lain sebagainya. Jadi tujuan utama aku itu adalah pertama, memberikan motivasi ke kalian ya. Kemudian aku ingin kalian juga sembuh, merasakan kesembuhan kalau penyakit ini itu nggak bahaya loh, ada yang sembuh, aku dan teman-teman aku yang lain udah sembuh. Jadi aku itu bukan dokter, aku hanya share. Jadi apapun yang aku share itu berarti aku sudah alamin, dan apapun yang aku alami aku bakal share. Seperti kemarin kan aku tiba-tiba muntah-muntah, aku tiba-tiba kambuh, itu juga aku share karena memang ya tujuan utama aku tuh aku sharing agar tidak terjadi sama kalian. Dan kalau misalnya sudah terjadi sama kalian, semoga kalian juga termotivasi melihat cara penanganannya seperti apa, kemudian gejalanya apa, penyebabnya apa. Jadi kita tuh sharing ya, karena aku bukan dokter. Tapi kalau misalnya kalian pengen periksa ke dokter, silahkan ya. Di sini aku hanya mengajak teman-teman semua untuk sharing. Kalaupun misalnya ada yang komentar ya, biasanya kan saling diskusi di kolom komentar, itu aku senang banget ya. Jadi channel ini adalah hanya untuk sharing pengalaman ya. Intinya itu semuanya itu share, karena aku bukan dokter, dan kita itu ya hanya untuk mengedukasi teman-teman kalau penyakit ini tuh nggak bahaya loh, ada solusinya loh. Kalau penyakit ini tuh ada yang sembuh, jadi kita bisa normal lagi seperti sedia kala ya. Yang komentar tadi semoga nonton video ini ya, makanya aku jawab langsung di sini. Dan semoga yang nonton tadi itu juga lekas sembuh ya kalau lagi berjuang, dan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Nah teman-teman, langsung aja di video kali ini aku bakal bahas ya. Tadi tuh aku di chat sama salah satu subscriber aku, katanya dia masih sering nonton video-video aku. Terima kasih yang selalu setia ya, semoga kalian juga lekas sembuh. Bunda, aku itu ngalamin dada sakit kayak ditusuk-tusuk, itu nggak enak banget, takut banget, parno. Apalagi dada sebelah kiri ya, namanya sakit dada itu kan pasti pikirannya takut penyakit yang biasanya kan mengarah ke jantung ataupun mungkin penyakit kronis lainnya. Kita tuh wajib waspada. Pernah nggak sih Bun ngalamin penyakit ini? Jadi rekan kita ini dia mengalami di sebelah kirinya itu kayak sakit ya, kayak ditusuk-tusuk gitu, tapi kalau ditekan itu kayak sendawa-sendawa, jadi kayak apa sih, bergas gitu ya. Nah,
Jadi menurut aku ini adalah dari asam lambung. Tapi sekali lagi kalau mau diperiksa ke dokter boleh agar dilakukan pengecekan ya, ataupun mungkin EKG. Diperiksa nih kira-kira ada apa sih. Tapi kalau misalnya dari asam lambung ataupun GERD itu bisa dari salah satu penyebabnya ya. Seperti aku pada saat itu ya, aku juga penyakit asam lambung ya, GERD, anxiety, dan aku tuh ada gastritis karena terjadi peradangan di dinding lambung aku. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan karena aku ngalamin ya dan berdebar dan juga sakit sebelah kiri. Aku cek ke dokter, ternyata kata dokter ini hanya asam lambung, semuanya itu masih normal. Alhamdulillah normal semua. Jadi ini terjadi karena apa? Yang pertama, karena biasanya kita tuh makannya terlalu cepat, nggak dikunyah halus. Jadi asam lambung kita naik ya. Asam lambung naik ke esofagus atau ke tenggorokan. Jadi dadanya itu biasanya sakit ya, dada panas, berdebar-debar, kadang ditusuk-tusuk. Selain itu juga biasanya di kerongkongan kita tuh nggak enak. Kemudian yang kedua adalah setelah makan itu kita biasanya langsung berbaring. Jadi asam lambung itu langsung naik juga. Jadi itu nggak boleh dilakukan oleh pejuang asam lambung, apalagi pejuang GERD. Jadi setelah makan kalau bisa teman-teman selonjoran aja ya, duduk ataupun bisa jalan-jalan kecil. Aku tuh biasanya keliling ya di meja teman-teman aku. Kemudian yang ketiga, biasanya kita makan porsinya itu terlalu besar. Jadi makan itu juga nggak boleh banyak-banyak. Kita tuh disarankan untuk makan sering tapi porsinya kecil, agar tidak sering kambuh. Karena kalau misalnya kambuh itu akan muncul sensasi seperti itu ya. Emang tidak semuanya mengalami sensasi seperti ini, tapi kebanyakan orang pasti ngalamin hal ini. Dan saran aku nih teman-teman, apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita udah ngalamin hal ini? Pertama, kita tuh harus tenangkan pikiran. Karena selain dari makanan-makanan tersebut, biasanya dari faktor anxiety juga ya. Itu yang keempat adalah faktornya dari anxiety pikiran. Biasanya kita kalau cemas sedikit ya, ataupun mungkin karena memikirkan sesuatu lama-lama cemas, anxiety-nya kambuh, itu bisa membuat kita kayak sakit ya, sakit di dada ataupun mungkin berdebar-debar, itu ada aja. Itu sebenarnya ada beberapa faktor ya. Kemudian selain itu juga biasanya kita kurang istirahat. Jadi ada faktor-faktor tertentu, misalnya kita kecapean, habis pikul beban berat, ataupun mungkin habis perjalanan jauh, itu bisa menjadi penyebab salah satunya. Nah kemudian kalau kita pengen ya ngobatin atau nanganin secara alami, misalnya aku nggak mau buru-buru ke dokter, pengen nanganin sendiri dulu. Yang pertama nih, hal yang harus kita lakukan, kita tuh kalau ngalamin lagi dada kayak sakit, jangan berbaring ya teman-teman, duduk. Aku tuh biasa duduk selonjoran, tegak ya, dadanya tuh kayak tegak gitu. Kadang sambil ngelakuin pernafasan diafragma ya, atur napas, tarik nafas dalam-dalam, kemudian ditahan, dihembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Itu enakan ya, jadi lama-lama itu kayak plong gitu ya. Karena biasanya ini kalau dada kita sakit kayak agak ngap gitu ya. Aku tuh dulu sering ngalamin itu ya, apalagi kalau aku lagi di motor dan cemas, itu sering banget aku alami pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus minum air hangat. Air hangat aja di gelas, ambil air putih sedikit yang air normal, tambahkan sedikit air hangat panas, kemudian diminum. Minum itu jangan satu gelas langsung habis, sedikit demi sedikit ya. Kemudian kalau misalnya udah minum itu tapi nggak ada perubahan, ataupun mungkin pengen minum yang manis-manis, boleh pakai air gula. Kalau nggak ada gula boleh kasih jahe ya, dikasih madu juga itu bagus. Itu bisa menenangkan pikiran. Jadi tadi tuh kayak tadi tegang, itu langsung lama-lama kita jadi adem, enakan di badan. Intinya kita harus istirahat dan menenangkan pikiran. Kemudian selain itu juga bisa konsumsi kayak obat-obatan anti nyeri ya. Kalau kalian masih takut mengkonsumsi obat-obatan, bisa konsultasi ke dokter ya. Misalnya anti nyeri apa aja ya, ataupun mungkin obat-obatan lambung yang diberikan oleh dokter kalian. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya lakukan hal-hal yang untuk pertolongan pertama ya, yang alami dulu aja ya, seperti yang aku jelaskan tadi. Kemudian setelah semuanya misalnya udah enakan, biasanya nih aku tuh kompres
kompres di ulu hati sampai ke dada itu enakan. Bisa dikompres pakai air hangat sedikit ataupun bisa air normal aja ya. Aku biasanya pakai air hangat-hangat kuku ya, suam-suam kuku gitu. Aku tuh kompres jadi kayak enakan gitu ya, agak lega dan juga nyaman. Dan pada saat mandi biasanya aku tuh hirup uap air ya, uap air yang aku tetesin dengan minyak kayu putih ataupun minyak telon. Jadi tuh enak banget, rasanya kayak seger banget, fresh ya. Nah kemudian selain itu juga setelah selesai mandi biasanya aku tuh melakukan meditasi. Meditasi ini menurut aku ya menolong banget, membantu banget saat kita lagi cemas ataupun mungkin merasakan sensasi-sensasi yang kurang enak, apalagi kayak dada berdetak gitu ya. Itu kadang serem banget sih, takutnya penyakit kronis atau apa ya. Jadi itu adalah hal-hal yang aku lakukan ya. Dan tentunya jangan lupa diisi perutnya. Meskipun kita lagi banyak sensasi ini, jangan lupa makan dulu nasi sesuap 2 suap itu boleh banget ya. Karena kalau misalnya kita nggak makan atau perut kita kosong, itu nanti bakal makin banyak sensasi, perut kita kerucuk lah, belum lagi dada kita kayak dak-dikduk lah. Jadi kalau bisa perutnya juga harus diisi ya, nggak boleh kosong. Nah kemudian setelah itu lakukan meditasi, itu nyaman banget ya, nyaman banget. Kemudian pada saat mau tidur juga pakaiannya yang longgar, bantalnya ditinggiin, miringnya ke kiri. Ya, seperti itu. Jadi kita itu harus mencari kenyamanan. Tapi kalau misalnya udah melakukan hal-hal tersebut tapi kok masih sering muncul ya sensasi ini, ada apa? Saran aku boleh periksakan ke dokter ya. Jadi jangan disimpan-simpan. Biasanya kan aduh takut nih, takut divonis ini itu ya. Jadi saran aku, kalaupun misalnya kalian udah nyobain nih beberapa cara, misalnya udah konsumsi obat-obatan nih, tadi ya rekan kita itu udah dikasih obat sama psikiater tapi tetap masih berdetak, jadi aku sarankan ke dokter, bisa melakukan pemeriksaan atau bisa di EKG ya, rekam jantung. Kalau nggak bisa juga ya ke dokter umum aja atau ke dokter praktek, itu nggak ada masalah, diperiksa untuk memastikan hal tersebut ya, agar kita itu tenang. Karena biasanya nih udah konsumsi obat-obatan tapi nggak ada perubahan, pasti pikiran kita kok nggak ada perubahan juga ya. Karena selain asam lambung itu juga ada beberapa penyakit yang membuat dada kita berdetak. Makanya biasanya kita parno, aduh jangan-jangan aku ini, jangan-jangan aku itu. Aku tuh dulu selalu mikir gitu, ya Allah amit-amit deh, kadang mikir gitu ya. Padahal kan aku selalu berpikir ya, aku kan makannya nggak jorok ya, aku kan nggak suka ini, nggak suka itu, kok masa sih kena sakitin. Dan biasanya juga karena kita ya banyak pikiran ya, kurang gerak, kurang olahraga, jadi itu sebenarnya bisa menjadi penyebab utama juga. Makanya aku selalu mengingatkan, menyarankan kalian untuk selalu terapkan 3P-nya ya. Dan tentunya harus ya, wajib banget menerapkan olahraga ringan secara teratur agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Dan kemarin yang nanyain aku gimana kondisi aku, alhamdulillah udah jauh lebih membaik ya. Aku memang harus butuh istirahat karena kemarin itu aku capek banget, langsung ke Bogor ditambah lagi kehujanan dan aku tuh telat makan. Alhamdulillah saat ini udah normal, tapi aku tuh nggak boleh meleng lagi ya, aku harus jaga kesehatan, aku nggak boleh kambuh lagi karena kemarin tuh luar biasa, benar-benar aku mudah-mudahan karena masuk angin telat makan ya. Semoga video-video aku bermanfaat ya dan bisa menyemangati kalian, bisa memotivasi kalian sembuh kembali seperti sedia kala. Untuk yang nungguin live aku di TikTok, mohon bersabar ya karena aku belum bisa live ya, cuap-cuap lama-lama itu aku masih kurangin dulu ya sampai aku benar-benar pulih lagi seperti sedia kala ya. Dan yang belum follow TikTok aku juga boleh ya di follow, nolawadi21, Instagram aku noladarhum_waod ya. Dan yang belum subscribe channel aku Adeva dan Bunda, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share juga ya. Semoga video-video aku bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku ya. Semoga kalian lekas sembuh, lekas sehat kembali seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!